Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita aplikasi komputer dan komputer dasar. Kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-13. Kemarin di pertemuan ke-12 kita sudah membahas tentang header setting dan sudah selesai. Kita beralih ke footer setting. Kalau kemarin header setting itu khusus untuk men-setting website bagian header ya. Kalau header itu artinya bagian paling atas pada website ini. Jadi kemarin kita membahas seputaran ini, bagian atas dari websitenya, bagian kepalanya ya. Nah, untuk pertemuan ke-13 ini kita membahas tentang footer. Footer artinya bagian bawah, kaki ya, bagian bawah yang ini ya. Baiklah, pada menu footer settings di Saifa itu ada 4 pembahasan. Yang pertama footer element, footer column layout, footer text 1, text 2. Jadi yang kita pelajarin yang sangat penting yaitu yang dua ini yang di atas, footer element dan footer column layout. Yang pertama coba kita lihat di footer element ada settingan untuk go to top icon. Bisa langsung dicobakan saja, aktifkan. Ini kondisinya sekarang posisinya belum aktif ya. Jadi kita belum bisa lihat perubahan kalau ini belum aktif, perubahan pada websitenya. Silahkan diaktifkan dulu dan jangan lupa untuk klik save change. Buka websitenya. Nah, ketika go to top icon diaktifkan, itu akan muncul di sebelah kanan bawah. Coba lihat ketika websitenya kita geser ke bawah. Nah, ini. Lihat ada icon. Ini namanya icon go to top ya. Ini fungsinya ketika kita sudah berada jauh di bawah websitenya, kita sudah scroll jauh ke bawah supaya, dan pada saat kita ingin kembalikan ke atas lagi tanpa harus men-scroll mouse-nya, kita bisa klik icon go to top ini ya. Saat kita klik, nanti kita akan dibawa ke halaman paling atas dari websitenya. Ini kebetulan website kita tidak terlalu banyak isinya. Nanti coba bayangkan kalau website ada mungkin ya website yang pada lamannya itu panjang sampai ke bawah, itu jauh sampai ke bawah, dan mungkin agak memakan waktu kalau kita menggeser ke atas dengan scroll yang standar, yang biasa. Nah, itulah fungsi dari go to top icon ini. Saat diklik akan membawa kita ke halaman paling atas pada websitenya. Ini bisa muncul di sini, icon ini muncul di sini setelah go to top icon pada footer setting, footer element itu diaktifkan ya. Kalau tidak aktif, kita lihat tentu tidak ada. Nah, ini tidak ada ya, tidak muncul ikonnya. Ini sebenarnya pilihan, kalau mau dimunculkan silahkan diaktifkan, kalau tidak mau dimunculkan juga nggak apa-apa. Tidak ada masalah.
Namun perlu diingat, setiap pengunjung website tentu menginginkan kemudahan pada saat mengakses website kita ya. Itu di bagian go to top icon pada Footer Elements. Selanjutnya ada social icon ini. Social icon sosial. Nah, biasanya yang terlintas ketika kita dengar kata sosial seperti ini, baca sosial, tentu arahnya ke sosial media. Itu sebenarnya benar ya. Jadi social icon ini memunculkan icon-icon sosial media kita yang kita aktifkan. Caranya cukup sama dengan go to top icon tadi. Aktifkan social icon, save change, cek perubahannya pada website, kita lihat ada ditemukan atau tidak. Nah, ini dia RSS. Sebenarnya untuk social icons ini jika diaktifkan munculnya bukan pada footer saja ya. Pada header juga akan muncul. Ini RSS ini RSS sosial media bawaan dari si Sahifanya. Ya. Apakah icon sosial media yang muncul hanya RSS saja, atau bisakah ditambahkan dengan yang lain seperti Facebook misalnya, Twitter? Bisa ya. Untuk menghilangkan RSS ini saja bisa. Jadi untuk menambahkan icon sosial media pada website, setelah social iconnya diaktifkan, coba kita menuju ke menu social networking. Silakan diklik menu social networking. Nah, disinilah pengaturannya untuk sosial media yang akan ditampilkan pada website iconnya ya. Ini ada hide RSS icon. RSS icon itu ini ya, bawaan dari Sahifa. Nah, di sini ada komentar yang mengatakan hide RSS icon. Hide itu artinya sembunyikan ya. Berarti ketika kita aktifkan hide RSS icon ini, berarti icon RSS yang ada di website kita yang rasanya mungkin tidak perlu, ketika diaktifkan ini, maka icon RSS ini akan tersembunyi, tidak muncul lagi. Kita cobakan, ini sudah saya aktifkan, save change. Kita cek, lihat di websitenya. Nah, ini yang tadinya ada, sekarang sudah tersembunyi. Ini kenapa disembunyikan? Karena rasanya mungkin tidak perlu RSS ya. Dan kita juga nggak tahu ini apa RSS, dan itu fungsinya apa. Itu hanya contoh mungkin bawaan dari si Sahifanya. Sudah, RSS-nya sudah diaktifkan. Custom feed URL tidak usah. Ini hubungannya kalau hide RSS icon-nya dimunculkan, berarti custom feed URL-nya ini harus diisi gitu. Sementara kita tidak mengaktifkan RSS icon-nya, kita menyembunyikan RSS icon-nya, jadi tidak perlu mengisi custom feed URL-nya ya. Selanjutnya yang di bawah ada social networking-nya. Nah, inilah sosial media, icon sosial media yang custom, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada berbagai pilihan. Jadi yang tidak ada di sini tidak bisa ditambahkan ya. Jadi sesuai dengan pilihan yang ada di Sahifa. Dan terasa sosial media yang bisa ditampilkan di Sahifa ini cukup lengkap. Ada yang biasa kita gunakan ya, ada Facebook, Twitter,
Google Plus, mungkin ada yang menggunakan MySpace, Dribbble, LinkedIn, Evernote, Dropbox, Flickr, Picasa, Deviant, YouTube ada di sini, Vimeo juga, Yahoo, Buzz, Skype. Mungkin kalau yang ada punya akunnya nanti bisa ditampilkan semuanya. Instagram juga ada ini, Instagram. Kita cobakan. Mari kita cobakan aktifkan untuk yang Facebook dulu ya, yang paling atas. Ini ada keterangan di atasnya. Don't forget HTTP before link. Ya. Jadi biasanya pengelola website itu kalau ingin mempromosikan Facebook-nya diisikan di sini. Don't forget HTTP-nya harus dimasukkan HTTP. Nah, begini, garis miring 2 Facebook misalnya ya, .com. Jadi kalau ingin mempromosikan Facebook-nya melalui websitenya, ini diisikan dengan ID masing-masing nih. Coba dibuka Facebook, login ke Facebook-nya. Nah, kopikan URL yang ada di atas ini, URL Facebook-nya. Silahkan dikopikan setelah Anda login ya. Itu untuk mempromosikan. Jangan dibikin facebook.com saja. Ini sebagai contoh saja ya. Biasanya kalau untuk Facebook ID di Facebook, biasanya di sini ada garis miringnya lagi nih. Misalnya angka atau nama gitu ya. Saya kurang tahu, coba nanti dicek masing-masing ya. Nah, kopikan link yang ada di sini, yang di Facebook-nya, dan pastikan di sini. Ini sebagai contoh. Setelah ini diketikkan, ini harus diisi ya, agar bisa icon sosial media Facebook-nya muncul pada website-nya nanti. Ini harus diisikan. Save change. Coba kita lihat di websitenya. Nah, ini icon Facebook. Di bagian header ini ya. Di bagian footer coba kita lihat. Footer juga muncul. Jadi sama. Ketika kita setting maksudnya untuk memunculkan di footer, di header juga muncul. Sama ya. Jadi tidak bisa memilih footer saja atau header saja. Ketika kita munculkan di header atau di footer, dua-duanya muncul. Oke, itu untuk Facebook. Sebagai contoh, supaya ikonnya tadi muncul, kita harus mengisikan ini, mengisikan linknya. Jadi untuk contohnya, karena saya tidak tahu dan susah juga untuk mencari ID-nya, nanti kamu bisa coba masing-masing. Kalau Twitter, coba buka nanti twitter.com, login. Pada saat login nanti ada ID-nya di atas ini. Misalnya seperti ini. Ini kan WordPress. Kalau yang sudah login nanti di sini ada nih tambahannya gitu. WordPress garis miring bla 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 gitu ya. Jadi untuk kalau ingin sekedar memunculkan saja, ini untuk contoh ya, silahkan diisikan dengan tanda pagar. Ini sekedar memunculkan tanpa bisa diklik save change. Coba lihat di websitenya. Nah, ini untuk sekedar memunculkan, tidak bisa diklik. Ketika diklik, kita akan dibawa ke Saifa kembali karena memang settingannya kita bikin tanda pagar tadi ya. Jadi belum ada link itu maksudnya, tapi sudah bisa muncul. Bagaimana dengan Facebook tadi? Facebook tadi
Sudah ada ini ya, ada linknya tadi ya, yaitu coba lihat di bawah kiri ini ya, kiri bawah, taruh kursornya di Facebook. Nah, itu ada linknya tadi yang sudah kita bikin, facebook.com/Zulkifli ya. Coba saya klik. Nah, saya malah dibawa ke Facebooknya si Kifli ini. Ya. Ternyata ada ini Facebook yang ID-nya Zulkifli ya. Siapa si Kifli ini? Silakan di chat sendiri nanti. Tanya-tanya lah. Itu contoh ya. Twitter. Nah, ini. Kalau ingin munculkan Google Plus juga sama. Silakan dengan tanda pagar. Atau bagi yang memiliki linknya, silakan diketikkan di sini. Buka dulu Google Plus-nya. Nah, MySpace juga begitu. Sama semuanya ya. Nah, saya ingin munculkan semuanya. Gimana sih bentuknya ya kalau kita munculkan semuanya? WordPress juga ada ini ya. Kalau bagi yang punya WordPress nih, website, kalau WordPress-nya sudah selesai nanti bisa dikopikan ke sini. Ini aja dulu ya. Kita lanjutkan save change. Coba lihat di websitenya. Nah, ini dia nih. Banyak ya. Muncul semua nih yang sudah saya bikin tanda pagarnya tadi. Nah, ini media promosi ya, media promosi di website masing-masing tentang sosial media yang dimiliki. Instagram belum ada ya, coba saya tambahkan Instagram. Gimana nih ikonnya? Ikonnya Instagram. Nah, ini Instagram sesuai lah ya dengan icon Instagram sebenarnya. Ini kenapa bisa turun ke bawah? Karena ini kepanjangan. Nah, kepanjangan. Jadi sebaiknya yang perlu-perlu saja dimunculkan. Bagi kamu yang punya akun untuk Facebook, Twitter, sebaiknya itu saja yang dimunculkan di sini. Tidak usah panjang-panjang seperti ini, bikin pusing juga. Kita lihat yang footer. Yang footer juga seperti itu, muncul semuanya. Oke ya, saya hilangkan satu aja dulu ya, supaya bisa rapi. Nah, itu sudah kembali lagi ke atas. Di sini ya, letak yang sesungguhnya di sini, bukan di bawah. Itu karena tadi kepanjangan. Udah bisa dipahami ya untuk cara penambahan icon sosial medianya. Ada di menu social networking ya. Kita kembali lagi ke footer setting. Nah, ini di footer setting social icon sudah. Nah, kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu footer column layout. Nah, kolom layout berarti langsung saja coba kita contohkan. Jadi pilihan untuk layout kolom dari footer ini ada 9 model ya. Tidak termasuk ini sebenarnya. Ini artinya tidak memakai layout gitu. Ini ada 1 kolom. Nah, ini ada 2 kolom, 3. Ini 2 kolom dengan kolom yang kanan lebih besar. Ini 2 kolom dengan kolom kiri lebih besar. 3 kolom dengan masing-masing kolom sama besar. Ini yang 3 kolom juga. Ini yang 3 kolom. Ini yang 4 kolom. Jadi yang
kolom terbanyak pada layout footer ini ada 4 kolom. Kita cobakan dulu yang langsung yang banyak aja ya, biar kelihatan nanti perbedaannya. 4 kolom. Dah, save change. Coba kita lihat di websitenya. Kita sudah mengatur footer jadi 4 kolom. Seharusnya di sini, nih yang kosong di tengah ini, belum terlihat karena yang kita lakukan tadi adalah pembagian kolom saja, pembagian jumlah kolom, belum ada konten, belum ada isi dari masing-masing kolom. Nah, bagaimana cara mengisi masing-masing dari kolom? Kita kembali ke menu WordPress-nya. Di menu WordPress, coba lihat di tampilan, di menu widget. Nah, klik menu widgetnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan widget untuk masing-masing kolom tadi. Kan ada 4 kolom tadi ya. Masih ingat mungkin cara menambahkan widget? Termasuk juga nanti sekarang ini menambahkan konten dari footer, yaitu di menu widget ya. Kemarin waktu kita belum install Sahifa, widget yang tersedia ini hanya widget yang disediakan oleh yang muncul ya, hanya widget yang disediakan oleh WordPress saja. Nah, ini cuman sedikit kemarin, cuman sampai RSS atau apa kemarin. Palingan cuman 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 12-an lah ya. Itu bawaan dari WordPress. Jadi setelah kita install Sahifa kemarin, setelah kita install Sahifa, widget yang tersedia menjadi bertambah. Nih, tambahan widget ini ditandai dengan adanya kata-kata Sahifa di depannya ya. Seperti ini contoh, Sahifa ads 120 dikali 60. Ini untuk iklan ya, ads. Yang jelas seperti ini nih, ini Sahifa auto post. Nah, ini tambahan dari Sahifa, berarti ketika kita uninstall lagi Sahifanya, ini akan hilang semuanya nih. Tinggal yang standar bawaan dari WordPress seperti menu tersuai, meta, RSS, post-post terbaru. Itu saja nanti yang akan muncul. Oke, teks ini bawaan dari WordPress karena tidak ada kata-kata Sahifa di depannya ya. Itu saja pembedanya. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan widget ini ke footer di Sahifa? Coba lihat first footer widget area. First footer berarti footer yang pertama, kolom yang pertama ya. Tadi kebetulan kita pilih yang 4. Coba lihat, kita pilih yang 4 ya, 4 kolom ya, 4 kolom. Berarti nanti kita bisa isi ke 4 kolom itu di widget pada menu WordPress ini. Coba lihat. Nah, ini karena kita pilih 4 kolom tadi, maka di sini akan muncul 4 footer pula pada bagian widget ya. Ada first footer berarti kan kolom yang pertama, second footer berarti kolom yang kedua, third footer berarti kolom yang ketiga, fourth footer berarti kolom yang keempat. Nah, bagaimana kalau kita memilih footernya, settingan footernya itu yang 2 gitu ya, yang 2 atau yang 3 lah ya, yang 3, kita pilih yang 3 kolom pada widget.
otomatis nanti di sini juga cuman ada 3 settingan footer ya. First footer, second, third, karena kita cuman pilih 3. Kalau kita pilih 2 cuman sampai second ini ya. Begitu seterusnya ya. Nah, kita kembalikan lagi pilihan kita ke 4 layout, 4 kolom ya, 4 kolom. Save. Kembali lagi ke widget. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengisi bagian-bagian daripada layout kolom footer. Kita isikan di first footer. First footer ini paling kiri ya, nanti di sini, tapi yang paling kiri nih. Yang di sini nomor 2, yang ini nomor 3, sini yang keempat ya. Kita pilih dulu, kita buka dulu. Ini belum ada isinya, masih kosong. Nah, jadi caranya pada widget yang tersedia kita pilih dulu widget apa yang akan kita masukkan ke dalam footer, first footer. Yang gampang saja ya, yang gampang saya carikan. Sifat tab inilah ya, sifat tab ini coba kita lihat apa yang dimaksud dengan sahifat tab ya, sahifat. Nah, di sini ada pilihan mau diletakkan di primary widget. Jadi karena kita belajarnya footer, maka kita taruhnya di footer ya. Mau ditaruh di mana? Di first footer, second, third, atau fourth footer. Kita letakkan dulu, sebagai contohnya letakkan di first footer dulu lah ya. Apa yang diletakkan di first footer yaitu sahifat tab ya, tab. Silakan di checklist dulu untuk yang first footer, tambahkan widget. Nah, ini sudah masuk ke sini. Kita biarkan dulu pengaturannya secara default. Number of item to show-nya 5, tetap 5. Simpan. Setelah disimpan, coba kita lihat pada websitenya. Nah, ini yang tadi footernya kosong, sudah ada isinya sekarang. Ini yang dimaksud dengan sahifat tab. Nah, jadi berisikan informasi tentang popular, recent, comments. Popular ini post-post yang populer ya, yang sering dikunjungi. Yang recent adalah 5 post yang terakhir kita masukkan ke dalam website. Ini 5 postnya. Mengapa cuma 5? Nah, itu karena kita setnya tadi default ya, bawaan dari widgetnya yaitu 5. Bisa 6, bisa 7, sesuai dengan keinginan saja ya. Nah, setelah di save, simpan ya. Coba refresh lagi webnya, lihat di webnya. Nah, ini saya bikin tadi 7, coba kita hitung. Nah, berapa yang muncul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mengapa yang di bawah ini ada foto? Saya rasa kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara menambahkan foto pada footernya ya. Maaf, pada postingannya. Ini postingannya. Kebetulan yang 5 post ini belum saya tambahkan fotonya ya. Yang 2 sudah ada. Nah, ini fungsi dari sahifat tab. Yang recent, yang terakhir diinputkan postnya. Komen ini kebetulan belum ada komen ya, makanya di sini belum muncul. Oke, itu pada first footer tadi saya tambahkan pada first footer. First footer masih bisa ditambahkan, masih. Kalau mau menambahkan yang lain tapi letaknya masih di first footer, boleh saja. Misalnya
saya post author nih, Saifa post author, saya pilih di first footer lagi, nanti akan nambah ke bawah. Coba lihat, simpan, coba kita lihat, akan nambah ke bawah, seharusnya nambah ke bawah ini. Kebetulan mungkin post author tidak ada isinya, masih kosong, saya hapus saja, mungkin saya gantikan dengan yang lain yang gampang, misalnya kalender ya. Kalender ini bawaan dari si WordPress nih, bukan Saifa ya. Tambahkan widgetnya ke first footer nih, taruh di bawah. Judulnya misalnya saya ketikkan kalender, simpan. Coba kita lihat di websitenya. Nah, ini munculnya tetap pada kolom yang pertama pada footernya, cuman di bawah dari tab, ini tab ya, di bawah tab. Saya ingin pindahkan kalender ke second, bagian second footer ya, boleh. Caranya ditarik saja, bisa ditarik ya. Cara nariknya gampang, diklik saja, ditahan, pindahkan ke second footer. Widget yang ingin ditambahkan tanpa klik yang ini, tambahkan widget, bisa ditarik juga ya, biar gampang, bisa dengan cara ditarik. Nah, itu. Ini yang kalender tadi saya pindahkan ke second footer. Coba sudah ya, simpan. Kita lihat, ini masih di kolom yang pertama, di first footer nih kalendernya. Tadi saya pindahkan, coba kita refresh dulu websitenya. Nah, ini kalender sudah pindah ke kolom bagian kedua nih. Ya, ini kolom kedua ini. Berarti nanti di sebelahnya kolom ketiga, ini kolom keempat. Coba kita isi kolom ketiga dan kolom keempat dengan misalnya saya tambahkan dengan kategori lah ya, untuk yang kolom dengan cara ditarik saja ya, biar gampang. Untuk kategori saya taruh di third footer, berarti di bagian ketiga. Saya berikan dulu judulnya, simpan. Selanjutnya untuk laman ya, laman saya tambahkan ke fourth footer, berarti kolom yang keempat, laman. Tidak usah, langsung coba simpan dulu, refresh websitenya. Ini ya, sudah muncul. Berarti empat kolomnya sudah saya isikan tadi. Kolom yang pertama tab dari Saifa, widgetnya ya, bawaan Saifa. Yang kedua kalender, itu bawaan dari WordPress. Yang ketiga kategori, itu bawaan WordPress juga. Nah, ini isi dari kategori ini. Kategori yang sudah pernah kita bikin, ada COVID-19, hiburan, olahraga, dan teknologi. Bisa diklik semuanya ya ini. Laman, nah ini laman yang sudah pernah dibikin nih. Kalau masih ingat, ada kebijakan dan privasi, selamat datang tentang saya. Bisa diklik ya. Saya klik yang selamat datang nih. Nah, ini yang muncul. Ya. Saya akan kembali lagi ke halaman depan. Halaman depan cukup klik saja ikonnya ini. Nah, ini udah kembali lagi kita ke halaman depan. Oke,
Saya rasa untuk footer cukup ya, nanti bisa ditambahkan atau dicobakan sendiri. Ini banyak lagi menunya nih, banyak lagi widget yang disediakan oleh Saifa. Bisa dicobakan satu persatu. Jangan terpaku dengan apa yang saya ajarkan saja ya. Sebaiknya lebih kreatif, dicobakan. Ini apa fungsinya, yang ini apa fungsinya, ini bagaimana. Nah, itu cara belajar yang aktif gitu ya. Jangan terpaku terhadap apa yang saya contohkan saja gitu. Kita kembali ke footer yang di Saifa tadi. Nah, ini yang penting yang kita pelajari pada pertemuan yang ke-13 ini, yaitu footer elemen dan footer kolom layout. Ya, untuk yang dua di bawah kita skip saja karena tidak terlalu penting ini. Yang penting yang dua ini nih, ya. Saya rasa cukup dulu untuk yang footer setting. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan yang ke-14. Itu mungkin agak lebih jelimet ya, karena kita akan mempelajari tentang ini slider setting ya. Sekian dulu untuk footer setting untuk pertemuan ke-13 ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.